Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah studi masyarakat Indonesia terkait implikasi virus corona atau COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Nurul Mawah Daulia dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2017 dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, untuk mengetahui atau mendapatkan informasi terkait implikasi virus corona atau COVID-19, saya melakukan beberapa metode. Di sini ada 6 metode. Yang pertama ada metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, metode angket, studi referensi menggunakan jurnal nasional, dan terakhir studi referensi menggunakan jurnal internasional. Oke, langsung saja yang pertama. Metode observasi. Lokasi observasi di Kabupaten Bantaeng, waktu pelaksanaan Jumat 3 April 2020. Adapun beberapa aspek yang saya observasi saat itu adalah aspek pendidikan, ekonomi, dan agama. Selanjutnya pada aspek pendidikan, kita lihat di sini ada beberapa gambar sekolah. Dari gambar-gambar di atas dapat kita lihat bahwa beberapa sekolah terlihat tertutup, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ini artinya telah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah atau mengalihkan pembelajaran secara online. Selanjutnya pada aspek ekonomi. Berdasarkan gambar di atas, ketiganya merupakan salah satu dampak dari COVID-19 ini. Pada gambar 1 dan 2 terlihat kondisi pasar yang sepi, baik itu sepi penjual maupun pembeli. Bahkan terlihat ada beberapa kios yang tidak buka atau sedang tutup. Sedangkan pada gambar terakhir terlihat pemandangan yang sepi juga di kawasan Pantai Seruni yang biasanya selalu ramai oleh pengunjung, namun kini benar-benar telah sepi sehingga dapat dipastikan omset dari para pedagang berkurang. Dari gambar tersebut menandakan bahwa masyarakat telah menerapkan himbauan pemerintah untuk membatasi aktivitas di luar rumah atau menerapkan social distancing. Kita lanjut ke aspek agama. Pada gambar 1 terlihat bahwa masyarakat masih ada yang melaksanakan sholat Jumat di tengah maraknya wabah COVID-19 ini. Sedangkan pada gambar kedua, masyarakat telah menerapkan anjuran pemerintah bahwa sholat Jumat bisa tidak dilaksanakan atau diganti dengan sholat duhur di rumah. Artinya, mengenai aspek tentang agama, masyarakat ada yang menerapkan aturan pemerintah dan ada juga yang belum. Selanjutnya kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode wawancara. Pada metode wawancara saya menggunakan 3 informan, diantaranya ada ibu rumah tangga, petani, dan pelajar. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan tersebut didapatkan informasi bahwa misalnya yang pertama dari ibu rumah tangga mengeluhkan banyaknya dampak dari adanya pandemi ini. Misalnya aktivitas menjadi terbatas sehingga pendapatan juga menurun, sementara harga di pasar itu tidak stabil sehingga kebutuhan dapur harus disiasati dengan melakukan penghematan. Yang kedua ada dari petani, mengeluhkan hasil panen yang susah untuk dipasarkan dan harga yang terus merosot karena kurangnya permintaan atau tingkat pemakaian. Kebetulan bapak ini bertani timun, sementara kita tahu timun itu biasanya dibutuhkan misalnya dalam ada acara pernikahan, acara khitanan, tapi untuk kondisi sekarang ini belum diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan keramaian. Yang ketiga dari pelajar, mengeluhkan sistem pembelajaran online yang terkendala oleh jaringan. Kita lanjut metode dokumentasi. Berikut ini beberapa studi dokumentasi terkait dampak virus corona pada aspek agama, ekonomi, dan pendidikan. Ini dalam bentuk artikel-artikel yang ada di internet. Artikel pertama dari Berita Kompas TV dipublikasikan pada tanggal 21 Maret 2020. Judulnya ini fatwa MUI soal sholat Jumat. Di sini sudah ada linknya. Isi dokumennya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Din Syamsuddin mengimbau umat muslim untuk sementara mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, yakni wabah virus corona.
Kita lanjut dokumen kedua. Nama penulisnya Anissa Anraini, dipublikasikan pada tanggal 7 April 2020. Judulnya Harga Pangan Melonjak di Tengah Corona, ini biang keroknya. Di sini sudah ada lengkap dengan linknya. Isi dokumennya, virus corona membuat beberapa komoditas pangan menjadi mahal. Apa biang keroknya? Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian atau Kementan, Suwandi, mengatakan kenaikan harga pangan terjadi karena masalah distribusi. Distribusi terganggu imbas corona sehingga berdampak kepada lonjakan harga. Kita lanjut dokumen ketiga dari berita Kompas TV lagi, dipublikasikan pada tanggal 9 April 2020. Judulnya Belajar Online Jaringan Internet Masih Jadi Kendala Bagi Siswa di Daerah Terpencil. Isi dokumennya, mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan jarak jauh. Banyak siswa yang memiliki fasilitas komunikasi online dengan guru, namun ada pula siswa yang terkendala fasilitas dan jaringan internet. Kita lanjut ke metode angkat. Pada metode angkat, saya memberikan pertanyaan atau pernyataan dengan pilihan jawaban sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di bawah ini ada beberapa pertanyaan atau pernyataan yang saya gunakan. Yang pertama itu ada, kebijakan pemerintah di beberapa daerah dengan memberlakukan PSBB adalah solusi untuk memutus penularan COVID-19 ini. Yang kedua, kebijakan kartu prakerja tidak efektif di tengah wabah corona. Yang ketiga, adanya kebijakan penutupan pasar di sejumlah daerah di tanah air sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya, social distancing atau pembatasan gerak yang dicanangkan oleh pemerintah berbenturan dengan kebutuhan ekonomi serta ruang bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kelas ekonomi lemah. Yang kelima, keringanan cicilan kredit hanya untuk debitur terdampak corona. Yang keenam, adanya himbauan untuk tidak melaksanakan ibadah dari rumah atau adanya penutupan tempat ibadah yang jika dibandingkan dengan masih banyaknya tempat hiburan yang tetap buka atau tetap beroperasi seperti biasa, ketidaktegasan ini bisa menimbulkan kegaduhan bila tempat ibadah dibatasi secara ketat dan tegas. Yang ketujuh, Kementerian Agama atau Kemenak sekaligus bagian dari gugus tugas penanganan COVID-19 menghimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah tarawih di rumah masing-masing selama bulan suci Ramadan. Yang kedelapan, UN 2020 resmi ditiadakan, kelulusan siswa bisa ditentukan dari nilai rapor. Yang kesembilan, pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Ke depan harus ada kebijakan perubahan sistem untuk pemberlakuan pembelajaran online setiap mata pelajaran. Guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan ketersediaan teknologi. 10. Ketimpangan infrastruktur digital antara kota besar dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang kekurangan. Akses internet harus diperluas dan kapasitas bandwidth-nya juga harus ditingkatkan. Oke, kita lanjut. Studi referensi menggunakan jurnal nasional. Pada metode ini saya menggunakan 3 jurnal nasional. Jurnal pertama judulnya itu Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Sumbernya bisa kita lihat bersama di sini. Linknya juga bisa kita lihat. Yang kedua, pesan dakwah Ormas Islam Indonesia dalam menghadapi krisis keagamaan masa pandemi COVID-19. Sumber dan linknya juga bisa kita lihat bersama di sini. Dan yang ketiga, judulnya Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar. Sumber dan linknya juga bisa kita lihat lagi di sini. Oke, selanjutnya studi referensi menggunakan jurnal internasional. Judulnya adalah Implikasi Sosial Ekonomi dari Pandemi Coronavirus atau COVID-19. Sumbernya bisa kita lihat juga.
Dan kesimpulannya, jadi berdasarkan isi jurnal di atas, baik di sektor pertanian, industri, pendidikan, ekonomi, dan tentu saja ini menjadi masalah dunia. Hampir seluruh negara di dunia telah terkonfirmasi terjangkit oleh virus ini. Tentu saja hal ini tidaklah mudah untuk membuat semuanya menjadi normal kembali. Saat ini dibutuhkan kepemimpinan yang tangguh dan kuat dalam perawatan kesehatan, bisnis, pemerintahan, dan masyarakat luas. Langkah-langkah bantuan segera harus ditingkatkan dan disesuaikan untuk mereka yang terdampak. Perencanaan jangka menengah dan panjang diperlukan untuk menstabilkan kembali perekonomian. Jadi dari beberapa metode, dari mulai observasi, wawancara, dokumentasi angkat, dan studi jurnal, dapat kita simpulkan bahwa dampak virus corona secara umum di seluruh dunia itu adalah sama, yaitu berimbas pada sektor perekonomian. Selain berimbas pada pendidikan, industri, dan pertanian, yang paling utama berimbasnya itu adalah pada perekonomian. Oke, selanjutnya saya akan kembali menjelaskan mengenai poster, tugas poster. Di sini ada dampak COVID-19 di Indonesia. Kita dapat lihat di sini yang pertama ada penurunan pertumbuhan ekonomi. Sekolah ditutup, pembelajaran dilakukan secara online, terjadi PHK, sektor pariwisata terpengaruh, dan juga adanya kenaikan harga bahan pangan. Di sini ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari COVID-19, menghimbau masyarakat untuk selalu menerapkan social distancing dan physical distancing, dan ketiga, memakai masker jika harus keluar rumah, dan keempat, menerapkan PSBB di beberapa daerah. Untuk sekarang ini kita telah memasuki new normal untuk menstabilkan kembali perekonomian. Jadi untuk masyarakat kita harus kembali menerapkan anjuran pemerintah untuk selalu menggunakan masker apabila keluar rumah, rajin cuci tangan. Intinya harus menerapkan protokol kesehatan ini demi keselamatan kita bersama agar Indonesia cepat pulih kembali. Kita doakan bersama. Saya rasa sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.